Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Kristofson di dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mengajak kita kembali merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh selalu memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan, dan memberikan kita inspirasi. Hari ini firman Tuhan didasarkan pada Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-19. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami hendak belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh kami hayati, teristimewa, kami praktekkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan di mana saja mereka boleh berada. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan. Suatu hari saya pernah didatangi seorang pemuda yang ingin mengikut Yesus. Saya mulai berbicara dengan pemuda itu, menanyakan namanya, tempat tinggalnya di mana, dan apa yang menjadi keperluannya. Ia menjawab dan mengatakan kepada saya bahwa ia ingin menjadi orang Kristen. Lalu ia katakan kepada saya bahwa apakah kalau ia menjadi seorang Kristen maka utang-utangnya akan lunas. Saya katakan kepada pemuda itu bahwa untuk menjadi orang Kristen tidaklah mudah. Saya katakan kepada teman-teman setelah perpisahan kami bahwa orang ini motivasinya kalau ia menjadi orang Kristen utang-utangnya lunas. Teman kantor saya mengatakan tidak ada motivasi untuk menjadi orang Kristen agar utangnya lunas. Justru menjadi orang Kristen itu utang dosanya dibayar lunas ketika ia percaya kepada Yesus Kristus, ketika ia dibaptis dan hidup baru di dalam Yesus. Dosa lama sudah dibayar oleh darah Tuhan Yesus. Beberapa waktu kemudian sang pemuda tadi saya hubungi via telepon. Namun ia katakan bahwa ia sekarang mengikut istrinya ke luar Kalimantan. Ia katakan kepada saya bahwa ia tidak berani bertemu dengan saya. Dan sampai sekarang setelah pertemuan dengan pemuda itu, dia tidak pernah lagi menghubungi saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya tetap berdoa kepada pemuda itu supaya ia bisa memahami iman kekristenan dengan benar. Saudara-saudaraku, firman Tuhan tadi mau menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita ingin mengikut Yesus, motivasi seseorang bisa saja didorong oleh motivasi yang lain. Apakah motivasi untuk mendapatkan materi dan lain sebagainya, atau motivasi seseorang memang sungguh-sungguh bahwa dia ingin menjadi orang percaya. Karena di dalam ajaran kekristenan bahwa keselamatan itu hanya dapat kita peroleh melalui Yesus Kristus sebagai
jalan kebenaran dan hidup. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun sebaliknya, saudara-saudara, ketika orang menolak Injil, tidak menerima kebenaran di dalam Alkitab, seperti yang disampaikan di dalam nas kita pada hari ini, di mana orang-orang pada waktu itu tidak mau menerima Yesus dan Yohanes Pembaptis, karena menurut mereka Yohanes Pembaptis orang yang aneh. Mereka mencap Yohanes Pembaptis dirasuki setan. Yesus mereka cap sebagai sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Saudara-saudaraku yang diberkati di dalam Tuhan, nas ini juga menggambarkan akan keadaan umat manusia yang menolak firman Tuhan, menolak Yesus. Hal ini membuktikan, saudara-saudara, bahwa kebenaran itu memang nyata dan tidak bisa mereka tolak. Apa yang disampaikan oleh Yesus adalah sungguh benar adanya, bahwa orang-orang yang menerima kebenaran itu nyata di dalam sikap hidup dan perbuatan mereka yang benar. Dan hal itu Allah tunjukkan melalui hikmat-Nya kepada orang-orang yang percaya. Saudara-saudaraku yang diberkati di dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar bahwa teruslah memberitakan kebenaran atau Injil itu, apapun tantangannya. Dan biarlah Injil atau firman yang kita sampaikan, biarlah didasarkan dengan motivasi yang benar, motivasi yang tulus, sehingga Injil yang kita sampaikan boleh menjadi berkat dan memberkati orang banyak. Injil tidak dicela. Biarlah kita selalu berdoa bagi bangsa dan negara kita saat ini, supaya lebih banyak orang yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh memberkati, menguatkan saudara. Amin.